jujur aja, apa yang ada di media-media itu punya saya tidak mengalami seperti itu, yaitu bukan hoax. Mungkin ada berita-berita bahwa ini cracking lah, nanti catnya gimana, lengket-lengket. Jujur punya saya Hai guys, welcome back to my channel Julius Rai. Oke guys, sebelum saya mulai konten saya, jangan lupa ya ikutin giveaway dari saya dan bantu saya untuk mencapai 5.000 subscriber aja. Dan nanti dapatkan hadiahnya guys. Dan nanti keterangan atau deskripsi ada di bawah. Nanti mungkin editor saya juga akan menunjukkan thumbnailnya yang mana untuk kalian ikutin di sana ya guys. Oke, langsung aja kita review dan kita ulas ini guys. Tada! Ya, ini dengar-dengar sih katanya banyak bermasalah. Ya, walaupun saya bukan yang pertama untuk review ini guys. Tapi mari kita coba, semoga punya saya ini everything oke ya. Dan kita akan lihat apakah sebermasalahnya itu di luaran sana. Langsung aja kita unbox ya guys. Oke? Dan inilah penampakan box art depannya. Ya, kita bisa lihat keren sih menurut saya. Dan di sini juga ada tulisan design by Tamashii Nation Japan in Japan, tapi Bandai Spirit made in China. Jadi sekarang Bandai itu semuanya made in China, tidak ada yang made in Japan kecuali mungkin Gunpla aja ya yang masih made in Japan. Seperti itu guys. Dan ini penampakan box art depannya. Box art belakangnya tuh seperti ini guys. Wow, keren. Ya, seperti ini doang. Dan ini kita bisa lihat bahwa ada tulisannya Suburaya Production .co.ltd. Oke, langsung aja kita unbox isinya. Iya, kita mendapatkan instruction manualnya. Ya, nggak perlu kayaknya ya, no need. Oke. Box-boxnya itu juga kurang lebih sama dengan punya si ini ya, Kamen Rider Shinkocho. Dan kita akan lihat kita dapetin apa. Oh, seperti pamflet gini. Ya, seperti ini aja sih guys. Udah selesai, lumayan daripada punya Kamen Rider. Dan seperti ini, masih plastikan kayak diselimutin gitu ya. Kita akan lihat dapat apa aja di dalamnya. Oh, ini satu tray aja, beda dengan Kamen Rider. Oh, sorry, dua ternyata. Ya, sama dengan si Kamen Rider Shinkocho model packagingnya ya. Jadi kita akan mendapatkan dua tray. Ini kita bisa lihat, kita bisa punya berapa tangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang di sininya, serta satu lagi yang dapat tambahan 4 tangannya ini guys. Dan ini kita bisa dapat apa ini yang di dadanya, tilung-tilungnya itu apa namanya, color timer ya itu guys. Ini warna merahnya dan ini efek untuk senjatanya guys, bukan senjatanya tapi jurusnya. Seperti itu aja guys. Oke, kita akan buka sekarang ke SHF nya dan kita akan coba lihat ya guys. Aduh, deg-degan nih, serius. Semoga aja ini bagus. Kita akan lihat. Ya, dia ada selimutnya, plastiknya, dan kayaknya baru kali ini ya SHF Shinkocho yang ada plastiknya seperti ini. Sepertinya yang Kamen Rider itu nggak ada yang seperti ini, dan ini baru pertama kalinya untuk Ultraman itu. Shinkocho pertama juga Ultraman, dan pertama kalinya juga ada plastiknya ini guys. Kita lepas dulu. Tada! Ya, kita lihat sekilas apakah ada yang rusak atau gimana. Kayaknya sih nggak ada ya, perfect aja ya sekilas ya guys. Nah, kita coba keluarin dulu guys. Iya, kita pindahin dulu. Oh, di sini ada putih-putihnya guys. Kita coba bersihin. Oh, bisa ternyata. So far oke ya, dan tidak ada lengket-lengketnya. Kalau kata orang itu lengket-lengket, ini nggak ada guys. Serius, ini nggak ada lengketnya sama sekali. Tapi nggak tahu juga kalau kita simpan di lemari terus kena panas. Ya jujur saya nggak tahu juga. Ya ini memang materialnya dari karet semua ya. Ini yang bisa saya rasakan tuh memang
karet-karet sih, beda dengan Kamen Rider. Ya, ini masih plastikan semua, bahwa ini masih baru, bukan lama ya guys. Oke. Ya, bagian belakang so far juga oke, tidak ada yang rusak atau gimana. Catnya pun juga oke. Ya, so far oke sih. Ya, nggak tahu saya yang beruntung atau gimana. So far ini semuanya oke guys. Oke, kita akan ulas satu persatu guys. Oke, kita akan ulas satu persatu, tapi sebelumnya kita akan lepas ya. Kita akan lepasin. Ya, sebentar guys. Ini banyak banget plastik-plastiknya. Ini lebih banyak daripada Kamen Rider ya, plastik-plastiknya ini. Ya, kita udah lepasin semua. Kita akan ulas, kita akan review dari kepalanya terlebih dahulu. Oke. Ya, kita akan mulai dari kepalanya terlebih dahulu. Ya, ini kita bisa lihat bahwa di dahinya ini ada transparannya. Ini cara produksinya Bandai gila, gokil nih guys. Ini jujur aja pasti sangat susah dan harus pakai mesin ya, karena dia harus presisi banget untuk segitiga di dahinya ini guys. Dan ini betul-betul transparan. Dan untuk matanya pun juga cukup oke, walaupun mungkin beda dengan Kamen Rider, tapi di sini saya bisa melihat ada pola atau tekstur di luar yang di kacanya ini, atau istilahnya di transparannya ini baru ada kayak heksagonalnya gitu guys. Kalau di Kamen Rider kan di dalamnya, sedangkan kalau di Ultraman ini di luarnya gitu guys. Ya, mungkin di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi secara kasat mata ini kelihatan banget. Gokil, keren abis guys. Itu penampakan dari depannya. Dan untuk dari belakangnya sih seperti ini ya. Dan ini punya saya ada yang bekas potongan moldingannya dari pabrik gitu guys. Jadi ada warna putihnya, bukan defect sih menurut saya. Bekas potongan dari ini ya, part-part runnernya gitu kalau sebutannya di Gunpla. Dan di bagian atasnya ini keren, warnanya ini agak ke gold-goldan gitu ya, tapi nggak terlalu gold gitu guys, perpaduan antara warna gold mentah gitulah istilahnya guys. Gokil sih. Terus di bagian samping di telinganya juga sama ya. Ini secara head atau kepalanya ini demen banget saya, keren kece abis guys. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dadanya. Ya, untuk bagian dada ini bahannya, materialnya ini karet banget, betul-betul karet. Dan ini hati-hati ya, ini bisa lepas, makanya tadi ada merahnya juga. Dan color timernya ini tadi kita bisa dikasih part juga untuk diganti yang warna merah, tapi ini kalian harus hati-hati aja. Dan di bagian color timernya ini juga kurang lebih sama dengan yang di matanya, dia ada model ininya, jadi dia tidak rata licin gitu ya, tapi dia ada kayak heksagonalnya gitu guys. Gokil guys, keren sih. Oke, terus untuk bagian perut, ya ini perutnya juga karet. Dan justru saya kaget, bagian perut bawahnya ini agak kosong guys. Jadi kalau kita tekan gini, itu kerasa kayak betul-betul perut guys, empuk-empuk gitu guys, dan nggak ada tulangannya gitu. Betul-betul keren sini menurut saya guys, gokil. Di sini kayak di rongga dadanya, diafragmanya ini ada guys, kayak ada tulangnya. Keren sih Bandai, good job. Nah oke, lanjut lagi ke bagian pinggang bawahnya. Ya ini juga karet, dia karet full karet elastis ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan dia lengket-lengket, tapi overall punya saya setelah saya pegang beberapa lama itu tidak ada yang lengket-lengket, cuman kerasanya aja memang agak lengket. Tapi ya karena karet guys, tahu sendiri kalau karet lama-lama dipegang kan seperti apa ya. Seperti itu aja sih guys, nggak ada yang defect atau gimana. Jadi menurut saya rumor-rumor tersebut bukan rumor ya, fakta yang ada di sekitaran itu ternyata punya saya tidak mengalaminya guys. Saya bersyukur banget punya yang seperti ini ya. Oke, lanjut untuk bagian kakinya. Nah ini baru plastik seperti layaknya Kamen Rider, cuman dia nggak ada armornya, dia langsung satu plastikan gini guys. Dan ini juga bagian lututnya. Oh keren, ini lututnya betul-betul kayak human ya, beda dengan Kamen Rider. Ini gede banget nih lututnya, ini sendi lututnya keren ini guys.
Nah, ini bisa ditekuk seperti ini juga. Dan sepatunya kurang lebih sama dengan Kamen Rider, tapi bedanya dia langsung polosan gini guys. Ya, langsung rata. Ini bisa slip ini kalau kena air guys. Dan ini bahannya plastik keras ya guys. Sekali lagi untuk yang di mana ini namanya betisnya ini, itu dia plastik keras. Kurang lebih sama dengan ini, cuman ini entah kenapa yang bagian merah dalamnya ini kayak agak lentur-lentur gitu guys. Ya, ini mungkin banyak material yang agak berbeda gitu ya. Dan ini lebih keras sih daripada ini guys, itu yang saya rasakan. Dan kita akan lihat bagian belakangnya. Dan ini kita bisa lihat juga di bagian bokongnya atau pantatnya. Nah, ini baru karet lagi guys. Seperti yang tadi, dia karet. Dan ini mungkin ya yang rawan cracking. Jadi kita betul-betul harus hati-hati. Dan ini lentur banget. Cuman yang agak mengganggu itu di bagian sininya aja sih guys. Nah, ini sendinya ini loh. Nah, ini kadang karetnya itu nggak kembali normal untuk nutup. Jadi kadang kita agak susah-susah. Nah, seperti ini baru kita kembali normal. Itu aja sih menurut saya yang minusnya. Tapi ini overall gokil banget. Betul-betul mirip dengan suite yang ada di filmnya guys. Betul-betul karet. Serius. Ini worth it sih ya untuk dibeli. Dan nggak rugi lah ya kalau kalian beli sekarang, karena ini betul-betul bahannya karet. Dan jujur aja setelah saya memegang beberapa saat untuk bagian karet-karetnya ini, entah kenapa tangan saya kayak merasa gimana gitu ya, karena faktor karetnya mungkin ya. Oke, dan untuk bagian tangan materialnya ini cukup oke, bukan karet, dia materialnya keras juga ya guys. Jadi overall oke. Oke, sekarang kita lanjut ke artikulasi. Ya, untuk artikulasi kita coba bagian kepalanya. Untuk nunduk, ya ini untuk nunduk agak susah karena dia kena dagunya ini guys, jadi agak susah. Nah, seperti ini. Jadi dia harus nunduk sama lehernya. Beda dengan Kamen Rider yang mungkin bisa diputar-putar. Kalau ini agak susah. Kita bisa muternya cuma segini doang, mentok. Dan ke kanan ke kirinya juga mentok. Karena hal ini disebabkan oleh ini helmnya guys. Nah, kalau kita putar, nah seperti itu ya. Jadi siripnya ini agak membentur gitu guys, oleh desain dari helmnya yang bagian warna merahnya itu guys. Oke, jadi untuk artikulasi ini cukup oke, tapi tidak seoke Kamen Rider. Itu aja guys. Oke, untuk bagian tangan ini jelas lebih fleksibel daripada Kamen Rider. Kita bisa lihat di sini karena ini bahannya karet. Jadi saat kita angkat, sorry sebentar biar kamera bisa lihat. Nah, seperti ini guys. Nah, kita coba ulang lagi ya. Nah, dan ini bisa memutar 360 derajat, cukup oke. Dan untuk sikunya pun juga cukup oke. Walaupun ini agak gede ini, cuman ini oke. Nah, untuk artikulasinya cukup oke untuk tangannya ya guys. Dan kita lihat untuk kedepannya, ya ini agak terbatas sih untuk maju ke depannya, cuman mentok segini doang. Mungkin masih okean Kamen Rider juga kalau kita compare dengan Kamen Rider. Sekarang kita lihat artikulasi bagian dadanya, dada ke perut. Ya, ini berdiri tegak ya guys. Kita coba lihat. Ya, dia bisa membungkuk seperti ini guys, dan belakangnya seperti ini penampakannya. Ya, yang enggak banget tuh di bagian pantatnya ini enggak banget guys. Udah itu aja sih. Untuk artikulasi sih cukup oke. Ya, dia nggak bisa terlalu ke belakang cuman gini doang, mentok ini. Ya, ini mentok. Ya, sama sih kayak manusia ya, kalau terlalu ke belakang nanti jatuh. Keren sih ini, gokil, artikulasinya cukup oke guys. Oke, lanjut ke bagian kakinya. Ya, untuk bagian kaki, untuk bagian kaki ini mentoknya segini dan dia sudah ada moldingannya seperti ini ya guys. Untuk lutut ya bisa seperti ini. Jadi ini betul-betul fleksibel banget. Ya, seperti ini ya guys. Betul-betul fleksibel banget dan cukup oke ya guys. Nah, ini maju ke depannya. Untuk split pun bisa maju depan belakang. Ya, gokil sih ini.
Ya, sekarang kita ke bagian tray keduanya. Untuk bagian tangan dan part senjatanya kita akan lihat ya guys. Kita akan open. Ya, untuk tangannya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 setengah tambahan, jadi total 6 setengah ya partnya. Dan ini color timernya, warna merahnya. Ya, semoga teman-teman bisa lihat. Ya, ini juga sama, bagian putihnya itu ada heksagonalnya guys. Dan ini warna merahnya itu bukan warna merah yang kemerahan gitu, jadi agak keping-pingan. Ya, kalau digambarkan ini, kalau di science itu seperti warna otak gitu guys. Gokil sih ini, keren detailnya. Dan untuk efek dari senjatanya, oh sorry kok senjata, efek dari jurusnya ini full plastik. Ya, full plastik. Dan ini harusnya transparan, cuman sama Bandai agak dikasih warna ini ya, seperti putih susu gitu. Dan di tengah-tengahnya ini ada ini ya, apa namanya, panel line, tapi dia bukan tenggelam, tapi dia lebih kemuncul gitu guys. Jadi ini jurusnya cukup oke. Jadi ini yang akan kita dapat nanti saat kita membeli daripada SAF Ultraman Type 3 ini guys. Ya, itu tadi guys, saya sudah review singkat dan menurut saya ini saya bisa kasih nilai atau skor sekitar 8,5 sampai 8,8. Overall, jujur aja, apa yang ada di media-media itu punya saya tidak mengalami seperti itu, yaitu bukan hoax. Maksud saya, apa yang ada di media itu saya nggak ngalamin. Jadi mungkin ada berita-berita bahwa ini cracking lah, nanti catnya gimana, lengket-lengket. Jujur punya saya so far aman-aman aja. Jadi ya, buat teman-teman yang ingin beli jangan ragu, segera aja buat beli SAF Ultraman Type 3 ini. So far aman guys, so far aman. Ini bekas review saya akan saya jual di Tokopedia saya yang bekas review ya, nanti link deskripsi ada di bawah juga. Jadi buat teman-teman yang ingin beli SAF ini bekas dari review saya, silahkan langsung aja dibeli ya guys. Oke, kalau kalian mau beli yang MISB yang baru, kalian bisa langsung kontak ke GFM All Shop, nanti link deskripsi juga ada di bawah guys. Oke, itu aja guys review singkat dari saya, dan sekali lagi jangan lupa ikutin giveaway dari saya dan bantu saya untuk mencapai 5.000 subscriber, dan nantikan hadiahnya yaitu hadiah utamanya ya SAF Kamen Rider Shinkocho yang black, Kamen Rider black guys. Lumayan loh guys. Oke, itu aja review singkat dari saya. See you in the next content berikutnya. Bye.